Jangan lupa di-search Agustina Purba Channel. Dan jangan lupa jadi subscriber serta di-like ya. Pernah lihat situasi seperti ini? Yang ini? Wah, apalagi yang ini. Berjumpa kembali tentu bersama dengan saya Agustina Purba. Nah, kali ini saya akan menyampaikan satu tema berkaitan tentang kreativitas anak. Nah, untuk anak ada masa-masa di mana pertumbuhan itu mengalami fase yang cukup tajam. Baik itu mulai dari balita, anak-anak, remaja, sampai dia pradewasa. Mungkin kali ini yang akan saya lebih paparkan adalah untuk kegiatan kreativitas anak pada usia dini atau juga kategori anak TK dan anak SD. Nah, para ibu, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dari bidang pengembangan keterampilan ataupun psikomotorik anak, kemudian ada juga bidang kognitif dan juga ada bidang afektif. Kalau kita membahas tentang keterampilan, ini adalah stimulus dan juga respon si anak ketika dia mampu untuk membuat sebuah karya, mampu untuk membuat satu ide-ide yang dituangkan dalam bentuk mungkin permainan atau juga bangunan sederhana yang acap kali dapat para ibu lihat di rumah. Nah, jadi anak-anak sering ya ini berkreasi membuat semacam rumah-rumahan atau juga mungkin semacam tempat-tempat permainan yang bahan-bahan dan barang-barangnya itu berasal dari barang-barang yang sudah ada di rumah. Nah, kemudian kalau dia bidang kognitif berarti kemampuan si anak dalam memikirkan satu permasalahan. Contoh, misalnya dia ingin sekali bercerita. Kadang-kadang si anak berpikir, saya ini bercerita itu kepada siapa? Lalu juga saya ingin menyampaikan ide-ide saya itu kepada siapa? Bagaimana caranya dan apa medianya? Mereka tetap itu mungkin memikirkan juga berbagai cara supaya apa yang ada dalam hati mereka itu kesampaian dan bisa memecahkan masalah-masalah yang mungkin mereka ingin ketahui. Karena rasa ingin tahu pada tingkat anak itu sangat tinggi tentunya. Ya. Kemudian kalau dia pada bidang afektif berarti ini berkaitan dengan sifat dan karakter anak yang dibangun dari kondisi keluarga ya atau juga pendidikan dari keluarga. Ini adalah bidang yang paling dekat dengan anak dan mungkin adalah penilaian yang paling utama. Jadi ayo seluruh para orang tua untuk kita bisa memberikan ruang bebas bagi anak ketika berkreasi. Nah, tadi saya juga sudah memberikan beberapa gambar di mana situasi itu memang benar-benar terjadi di rumah saya. Anak saya itu bebas berkreasi bahkan bersama dengan teman-temannya. Kadang-kadang parfum, kadang-kadang buku, kadang-kadang penggaris, bahkan juga bedak dijadikan sebagai ide kreativitas. Mungkin mereka merasa bahwa ini adalah subjeknya sekolah atau ini adalah subjeknya kantor, ini adalah subjeknya taman, sesuai dengan hal-hal yang mungkin pernah mereka saksikan baik itu di media televisi atau juga di tempat-tempat tertentu. Jadi berikan mereka dukungan penuh supaya rasa kepercayaan diri para anak ini dapat tumbuh dengan maksimal karena ini adalah tolak ukur bagi mereka untuk mengembangkan kembali potensi mereka sampai nanti mereka melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk ibu-ibu yang kreatif, bahkan juga mungkin para pendidik, ada beberapa media yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan Anda kepada si anak, dan si anak juga mampu memahami cerita, pendapat, dan masukan pendidikan dari Anda kepada mereka. Dengan cara apa? Nah, saya punya 2 buah boneka, dan ini bukan hal yang baru ya, sebenarnya sudah sering
sering dilakukan. Cuman saya menegaskan bahwa media-media seperti ini pun ini bisa digunakan untuk bisa menciptakan kreativitas para anak. Jadi mereka itu bisa merangsang daya pikir mereka, kognitif mereka, sampai mana mereka bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin dapat diaplikasikan ya, diterapkan dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas anak. Jadi jangan marah kalau rumahnya berantakan, dan jangan kesal kalau si anak minta banyak perhatian Anda. Biarkan dia bisa berkreativitas. Kalaupun mungkin kotor, itu semua bisa dibersihkan. Kalau misalnya berantakan, bisa dirapikan. Yang penting mereka tidak takut untuk menuangkan apa yang menjadi ide-ide kreativitas dan juga apa yang menjadi usulan dalam pikiran mereka, baik kepada barang-barang di sekitarnya, teman-teman di sekitarnya, kepada para orang tua, atau juga untuk pendidik dan pengajar mereka. Sehingga dengan demikian anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, kemudian mampu berkreativitas, bahkan mungkin ini menjadi tolak ukur di kemudian hari ketika mereka sudah besar. Mereka juga bisa mendedikasikan pengetahuan, kemampuan psikomotorik mereka, kognitif mereka, bahkan afektif mereka secara baik dan benar. Baik, demikian tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mari kita bekerja sama untuk bisa memajukan pendidikan, kreativitas para anak, karena mereka adalah harapan-harapan kita di kemudian hari. Nah, ini dia tentunya yang dapat saya sampaikan. Ikuti terus pengembangan kreativitas lain, dan mungkin akan saya sampaikan pada video berikutnya mencakup tentang kreativitas anak sekolah, yang hal ini mungkin akan bertujuan pada bidang studi tertentu. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi Anda dan bisa di-share kepada teman atau juga orang lain. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.